Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kicau mania dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat kekuatan, dan rezeki yang melimpah pada hari ini dan untuk seterusnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Siang ini saya sedang melakukan rawatan trotol, yang mana trotol ini adalah trotol yang sudah berumur masuk 3 bulan. Masuk 3 bulan dan saya lakukan rawatan harian seperti ini. Ini sudah 3 hari tidak dilakukan pembersihan kandang dan pergantian minumnya, penambahan makannya. Berikut juga sudah 3 hari tidak dilakukan pemandian. Untuk menjaga kebersihan kandang dari trotol ini harus kita bersihkan 2 hari ataupun 3 hari sekali, dengan cara mengeluarkan karpetnya, membersihkan kotorannya, dan dilakukan penyikatan kotoran yang menempel di karpet kandang ini. Karena untuk menjaga kebersihan burung dan untuk menjaga kesehatan burung, di samping kandang ini tidak berbau, dengan cara pencucian seperti ini akan menghindari tumbuhnya jamur di dalam kandang kotak ini. Karena dengan adanya kotoran yang lembab, kandang yang lembab akan menimbulkan jamur dan penyakit di dalam kandang. Jadi harus sering-sering kita bersihkan dan kita lakukan penyikatan pada karpet kandang burung ini untuk menghindari jamur dan penyakit yang lainnya yang akan menjangkiti trotolan yang ada di dalamnya. Dikarenakan kandang ini kita lakukan pengkerodongan full ya, selain dia pagi kita anginkan dan dijemur maupun sore, selain itu kita kerodong full. Jadi burung ini memang di dalam kandang ini seperti terkurung dia, dan udara juga agak terbatas yang masuk ke dalam kandang karena dia di full kerodong. Jadi kalaupun kotoran itu tidak kita bersihkan akan menimbulkan lembab di dalam kandang. Nah, seperti inilah yang saya lakukan kepada kandang burung trotolan. Dan ini kita lanjutkan setelah kandang dibersihkan, karpet dibersihkan, kita lakukan pemandian trotol di keramba. Karena ini untuk trotolnya juga sudah sering kita mandikan di keramba, jadi dia tidak sulit lagi untuk kita masukkan ke dalam keramba. Nah, ini sudah masuk di dalam keramba, kita biarkan saja dia nanti menceburkan badannya ke dalam air. Nggak perlu kita paksa-paksakan ataupun kita pancing menggunakan jangkrik lagi. Nah, ini sudah masuk ke dalam air. Biasanya untuk trotol ini dia sekali masuk mandi seperti ini, lalu dia nanti naik ke tangkringan lagi. Biasanya dia mencemplungkan badannya ke dalam air ini biasanya bisa 2 kali sampai 3 kali. Nah, ini yang pertama, dia membasahi tubuhnya, bulunya, lalu naik ke tangkringan, lalu membersihkan bulunya dari kotoran dengan cara disisir menggunakan paruhnya. Selain itu, apabila burung mandi di keramba seperti ini, nggak perlu kita paksakan cepat-cepat, biarkan alami saja. Jadi setelah dimasuk dalam keramba, kita biarkan saja dia
kapan dia mau masuk ke dalam air, dan kapan dia selesai mandi. Biasanya kalau dia sudah selesai mandi, dia akan diam di tangkringan, tidak bergerak loncat ke sana kemari. Itu artinya dia sudah puas. Artinya dia sudah puas mandi, sudah merasa bersih. Artinya dia mau masuk ke dalam kandang lagi. Biasanya ini sampai 2 kali sampai 3 kali biasanya. Setelah itu dia diam di atas tangkringan menunggu kita masukkan ke dalam kandangnya lagi. Jadi kalau dia mandi seperti ini, kotoran-kotoran yang ada di bulunya itu lepas, dan kotoran yang ada di kakinya pun lepas. Itu untuk menjaga kesehatan dari trotol ini. Selain dia bersih, dia merasa segar. Walaupun musim hujan, tetap kita lakukan pemandian. Jadi kalau kita cuma menjaga kebersihan kandang, tapi burung tidak kita lakukan pemandian seperti ini, ya percuma saja. Karena kandangnya bersih tapi burungnya tidak bersih. Jadi selain kita menjaga kebersihan kandang, kita juga menjaga kebersihan dari burung ini. Apabila itu sudah kita lakukan, insya Allah burung ini pun juga akan betah di dalam kandang walaupun dia dikerodong. Karena di dalam kandang itu tidak terasa panas dan pengap, kandang bersih dan dia segar. Dan dia untuk menerima materi-materi masteran kita bisa maksimal. Ini trotol yang pertama yang saya masukkan ke dalam keramba ini, karena kita ada 2 trotol. Nanti setelah ini kita akan lakukan pemandian untuk trotol yang satunya. Nah, itu langkah-langkah yang saya lakukan itu sama saja, karena untuk 2 trotol yang saya rawat ini memang sudah mengenal tempat dan lokasi tempat dia mandi di keramba ini. Jadi dia sudah paham dan sudah mengerti. Oke, sambil kita lihat proses trotol ini sedang mandi. Jadi nggak perlu kita paksakan untuk dia cepat-cepat selesai mandi. Kita biarkan saja sampai dia puas dan dia berhenti sendiri. Nah, ini adalah trotol yang kedua yang saya masukkan ke dalam keramba, dan prosesnya sama seperti pemandian trotol yang pertama tadi. Jadi tidak perlu kita buru-buru. Nanti kalau dia sudah selesai, dia akan berhenti sendiri. Kalau kita buru-buru, kita paksa-paksakan, justru nanti tidak akan maksimal. Takutnya burung menjadi stres, dan di besok di kemudian hari pas di saat kita memandikan di keramba, dia
sudah tidak mau lagi, dan kita sulit untuk merayunya untuk menjadi keramba apabila dia sudah trauma ataupun takut karena proses kita salah yang kita lakukan. Oke, kita terus saja, kita sambil lihat trotol yang kedua ini mandi. Nah ini oke, kita lanjut. Tadi sudah saya angin-anginkan selama 15 menit sampai 20 menit karena siang ini cuaca sudah sedikit agak mendung, jadi sinar matahari tidak terlalu nampak. Jadi cukup saya angin-anginkan 15 menit sampai 20 menit. Karpet sudah bersih dan sudah kering, sudah kita jemur. Setelah kering kita pasang kembali di dalam kandang kotak ini. Nanti setelah dari pemasangan karpetnya selesai, baru kita masukkan IF-nya berupa jangkrik. Jadi jangkrik ini tidak saya berikan secara langsung ke dalam ataupun ke burungnya ya. Biasanya cepuk itu saya keluarkan, saya isi dulu jangkrik sampai 20 ekor, baru saya masukkan lagi. Nah ini untuk menghemat waktu. Cepuknya saya biarkan di dalam, tapi saya memberikan jangkrik itu lewat atas, tidak langsung menyuapi burung, karena untuk menghindari ngelepernya trotol ini saat dewasa. Karena di saat dia dewasa, kalau kita sudah biasakan dia kita suap menggunakan tangan langsung ke burung, jangkrik kita berikan langsung ke burung, itu akan terbiasa sampai dewasa ya. Nah itulah yang saya hindari agar tidak ngelowo di saat dia dewasa nanti ya. Jadi biarkan saja trotol ini mengambil jangkriknya di dalam tempat pakan jangkriknya. Biasanya jangkrik ini saya berikan sampai 20 ekor. Setelah ini kita kerodong full dan kita masukkan ke dalam rumah dan kita lakukan pemasteran. Pemberian jangkrik ini pagi saya berikan 15 sampai 20 ekor, sore saya berikan 15 sampai 20 ekor. Untuk kroto saya berikan 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Kalau ulat Hongkong biasanya saya berikan itu seminggu sekali, melihat dari cuaca. Kalau cuacanya agak hujan terus, tidak terkena sinar matahari, itu saya berikan ulat Hongkongnya seminggu 2 kali.
Oke, demikian itulah sedikit ulasan dan petunjuk yang saya lakukan untuk merawat trotolan yang ada di tempat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.